Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan acara live Instagramnya RSCM Kencana bersama saya Anissa yang akan memandu kurang lebih 45 menit ke depan. Kita akan membahas topik seputar gangguan haid dan kesuburan bersama narasumber yang expert dan kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Andon Hestiantoro, SPOG Konsultan MPH. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, bagi sobat sehat yang ingin bergabung dan ingin bertanya, boleh silakan langsung tanya di kolom chat yang ada di bawah. Baik, sobat sehat, sebelum kita terhubung dengan Dr. Andon, bagi sobat sehat yang ada di luar Jakarta dan masih stay at home, tapi tetap ingin berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda, bisa dilakukan dengan cara telekonsultasi. Dengan terlebih dahulu menghubungi nomor 0821 1257 7929 atau bisa ke call centernya RSCM di 1500 135. RSCM Kencana juga menyediakan fasilitas screening COVID melalui pemeriksaan rapid atau swab PCR dengan terlebih dahulu menghubungi nomor 0821 1257 7929, hubungi call center di 1500 135. Dan Kencana dan RSCM Kencana juga sekarang adalah zona hijau. Jadi sobat sehat nggak perlu takut untuk datang dan berkonsultasi ke RSCM Kencana, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan dari rumah sakit maupun pemerintah. Nah, kita sudah terhubung dengan Dr. Andon. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Mbak Nisa. Mbak Nisa Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah dokter. Senang sekali kami bisa menghadirkan dokter di acara live Instagramnya RSCM Kencana di sela-sela kesibukan dokter. Semoga bincang-bincang kita kali ini banyak membawa manfaat ya dok. Ya, insya Allah, amin. Baik dokter, amin. Baik dokter, kita topik kali ini kita bincang-bincang tentang haid teratur tapi tidak subur. Mungkinkah? Nah, apakah siklus haid itu penting dok untuk kesuburan? Iya, penting sekali. Jadi perempuan yang sehat pada usia reproduksi, subur, itu haidnya harus teratur, gitu. Jadi sebulan sekali, gitu ya. Yang biasanya pokoknya 28 hari plus minus 7. Jadi yang normal itu antara 21 hari sampai 35 hari atau diantaranya. Nah, itu yang disebut teratur, gitu. Nah, ini menentukan. Jadi kalau haidnya di luar itu lebih cepat atau lebih lambat, kemungkinan ada gangguan kesuburan. Oh, gitu dok. Berarti siklus haid itu bisa mempengaruhi kesuburan ya dok ya? Betul. Ya, jadi tapi diskusi kita pada siang hari ini, yang siklus haidnya teratur pun masih ada sekitar 5% sampai 10% yang ternyata tidak subur. Nah, itu dok, apa dok penyebabnya? Kenapa kok haid teratur tapi bisa tidak subur gitu dok? Ya, jadi siklus haid itu terjadi karena kan perubahan hormon ya. Perubahan hormon yang perempuan itu punya dua hormon. Ada hormon estrogen, kemudian hormon progesteron. Ya, kalau hormon ini baik, gitu ya, diproduksi dengan baik, dia akan haidnya teratur. Tetapi ada yang produksinya bukannya sangat buruk, tetapi agak sedikit berkurang. Jadi produksi estrogennya mungkin tidak banyak atau hormon progesteronnya tidak banyak, begitu. Akibat tentu biasanya karena kelainan hormon. Nah, itu bisa. Jadi misalkan yang paling terkenal adalah yang disebut dengan PCOS, sindrom ovarium polikistik. Nah, telurnya nggak matang-matang. Atau ada gangguan hormon menyusui, yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktinnya tinggi. Atau ada gangguan pada hormon tiroid. Hormon tiroidnya produksinya rendah. Yaitu siklus mensnya teratur, tapi tidak disertai dengan masa subur.
Baik, Dok. Ini udah ada satu pertanyaan, Dok, dari Selvia Herviana. Dok, kalau AMH saya 1,1, apa artinya, Dok? Ya, jadi ada salah satu cara untuk menilai jumlah telur yang masih ada di indung telur perempuan, yaitu dengan cara mengukur atau memeriksa kadar AMH. Kadar AMH 1,1 menunjukkan masih ada telur di indung telurnya. Tetapi tergantung umurnya. Kalau 1,1 itu umurnya masih 25 tahun, itu termasuk sedikit. Tapi kalau 1,1 itu pada umur yang 37 tahun itu masih normal. Karena memang dengan bertambahnya umur, jumlah telur perempuan yang dimiliki oleh wanita atau perempuan itu semakin lama semakin berkurang. Gitu. Jadi kalau 1,1 umur berapa ya? Oh, ya, tidak dijelaskan sih, Dok, di situ. Berarti Ya, memang jadi tergantung kalau umurnya ya, Dok, ya? Iya, 1,1 kalau umurnya sekitar 25 tahun itu rendah. Ya. Tapi kalau 1,1 umur 37 tahun masih ada lah. Baik. Tapi harus cepat-cepat di program karena sebentar lagi habis itu telurnya. Oh, gitu. Baik, Dok. Jadi kalau salah satu tanda PCOS itu bisa dari gangguan haid juga ya, Dok, ya? Iya, biasanya haidnya lebih sering terlambat. Tapi kalau hormonnya semakin tidak seimbang, itu bisa sebulan, bisa 2 kali, 3 kali. Jadi bisa terkadang lebih sering, bisa terkadang terlambat. Baik. Ini ada pertanyaan juga, Dok. Saya PCOS, berencana hamil, tapi disarankan minum pil KB, Dok. Ya, jadi pil KB pada PCOS hanya diberikan kalau tidak ingin hamil. Jadi misalkan PCOS pada remaja atau PCOS pada perempuan yang belum menikah atau pada perempuan yang sudah menikah tapi belum menginginkan kehamilan. Tapi kalau sudah, lebih baik jangan pakai pil KB, langsung saja diperbaiki kesuburannya. Iya, baik. Jadi lebih baik dengan itu ya, Dok, ya, perbaiki untuk kesuburannya ya, Dok, ya. Iya. Iya, betul-betul. Ini ada lagi pertanyaan, Dok. Dari hasil USG transvaginal, saya dinyatakan PCO, tapi setiap bulan saya haid teratur, siklusnya 28 sampai 30 hari. Nah, apa yang sebaiknya saya lakukan, Dok? Ya, ada dua. Yang pertama adalah diperiksa USG berkala. Jadi paling tidak 3 kali periksa. Jadi periksa pada saat mens, periksa. Nanti kemudian 1 minggu kemudian dilihat lagi di USG, apakah ada kantung telur yang berkembang. Kemudian antara 10 hari kemudian diperiksa lagi. Jadi menjelang haid itu diperiksa lagi, apakah ada tanda-tanda sudah subur. Nah, paling tidak 3. Itu cara pertama, yaitu diikuti perkembangan sel telurnya dengan pemeriksaan USG transvaginal. Atau periksa kadar AMH-nya, dilihat. Tapi juga jangan lupa periksa kadar prolaktin dan kadar TSH. Jadi gambaran sel telur yang tidak berkembang itu belum tentu karena PCOS, bisa saja karena kadar prolaktin yang sangat tinggi atau kadar TSH yang rendah. Kadar TSH-nya tinggi tapi fungsi tiroidnya tidak baik. Begitu. Baik. Jadi memang ada kriterianya ya, Dok, ya. Kita harus tahu dulu nih kita tipenya yang mana gitu ya, Dok, ya, agar nanti terapinya sesuai ya, Dok, ya. Tidak selalu gambaran USG yang kantong telur atau folikel yang tidak berkembang itu tidak selalu menunjukkan ini adalah PCOS. Oh, baik, Dok. Ya, bisa jadi saja efek gangguan fungsi tiroid, bisa saja karena kadar prolaktin yang tinggi atau penyebab lain. Jadi perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan labnya ya, Dok, ya? Ya, periksa lab atau tadi diikuti dipakai USG berkala. Pakai USG berkala. Baik. Dok, nih bagaimana sih caranya agar haid kita teratur? Ya, maksudnya dihindari, kan biasanya tuh harus sehat. Salah satunya harus sehat. Jadi sehat, sekarang ini ada kecenderungan gaya hidupnya menjadi tidak sehat. Yang paling sering dijumpai adalah kadar vitamin D yang sangat rendah. Jadi karena apa? Karena kurang
terpapar dengan sinar matahari. Nah, ini tidak boleh. Kedua, ada kelompok-kelompok yang sangat menggemari segala yang serba manis gitu ya. Memang sudah manis, tapi yang ada manis yang jual di mall itu segala macam minuman-minuman yang serba manis. Nah, itu menyebabkan perempuan-perempuan yang datang ke saya itu lingkar pinggangnya lebih dari 80 cm, lebih dari 4 jengkal. Nah, ini. Nah, jadi menyebabkan gangguan hormon akibat gaya hidup yang tidak sehat. Jadi perbaiki gaya hidupnya. Berarti memang ada pengaruh dari pola makan, gaya hidup terhadap siklus haid ya dok ya? Oh sangat. Pola makan, tidak pernah olahraga. Padahal tidak harus olahraga berat-berat. Cukup jalan kaki pagi hari. Jalan kaki sekitar jam 8. Iya, cukup. Pagi hari ya dok ya berarti? Iya, pagi hari cukup 15-20 menit. Boleh sambil dengan sepeda atau seperti apa, boleh apa saja lah, tapi harus ada aktivitas di luar ruangan. Dan ini sangat membantu untuk menjamin perempuan ini bisa subur setiap bulannya. Bisa subur, baik. Nah, terus apa yang harus dilakukan dok agar bisa program hamil dengan gangguan haid yang tidak teratur? Tadi dilihat dulu apakah memang benar. Karena lifestyle, gaya hidup. Jawabannya bukan obat penyubur. Jawabannya perbaiki gaya hidup. Gitu. Ukur lingkar pinggang. Luar biasa. Berapa jengkal? 4 jengkal atau lebih? Nah, gampang kan? Ya, jadi sobat sehat bisa sambil mengukur pinggangnya sendiri ya, lingkar pinggangnya. Apakah tadi 4 jengkal ya dok ya? Aduh. 4 jengkal. Coba kemudian, sekali mengukur. Kemudian apakah sering terpapar sinar matahari? Agak hitam-hitam sedikit nggak apa-apa lah, begitu ya. Nah, jadi sobat sehat nggak perlu takut hitam ya dok ya. Yang penting terpapar dengan sinar matahari. Hitam manis namanya. Iya betul. Ya. Baik. Nah, tadi berarti kalau misalnya termasuk berat badan itu juga bisa mempengaruhi dong ya dok ya untuk siklus haid ya? Berat badan. Jadi kalau berat badan kan pakai indeks massa tubuh, cara bisa dibuka sih, dipakai. Gimana cara itunya, bagaimana cara membagi antara berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan, kuadrat tinggi badan dalam meter. Nah ini tidak boleh kurang dari 19. Karena kalau kurang dari 19 kurang gizi. Tidak boleh lebih dari 24. Nah, kalau 24 itu masih jadi kalau 25 itu berat badan lebih. Nah, tapi banyak sebenarnya perempuan atau pasien-pasien yang datang ke saya itu langsing-langsing tapi dari indeks massa tubuh. Iya. Tapi lingkar pinggangnya itu lebih dari 80. Jadi langsing itu belum tentu lingkar pinggangnya bagus ya dok ya berarti ya? Belum tentu. Baik. Iya. Jadi cara mengukurnya itu ya, pegang tulang iga paling bawah, jarak antara tulang iga paling bawah dan tulang panggul. Ambil tengah-tengahnya, ukur. Gitu. Jangan pakai patokan pusar ya, pakai itu. Jadi pinggang ya, bukan pusar ya, gitu ya dok ya. Dan bukan pinggul. Pinggul boleh besar, kan model gitar Spanyol kan, pinggulnya besar. Nah ini ada pertanyaan dok. Sobat saya sudah mengukur katanya lingkar pinggangnya 80 cm dan 4 jengkal. Terus apa yang terjadi? Nah, bisa kurang senang makan sayuran. Itu juga bisa. Oh, gitu. Ya, serat. Serat juga berpengaruh. Jadi zaman sekarang kan ada yang senangnya makan makanan junk food. Oh iya, benar. Iya, pokoknya daging-dagingan. Nah, gitu jadi kurang makan buah dan sayur. Itu mempengaruhi kesehatan rahim dan sekitarnya karena kuman di ususnya berubah. Gitu ya. Bisa berubah ya dok ya? Bisa.
karena pola makan yang tidak sehat. Tidak sehat ya. Baik. Ini ada pertanyaan nih dok. Haid saya cuma 3 hari, selanjutnya hanya flek-flek saja. Nah ini termasuk kategori haid yang tidak teratur ya? Ya, termasuk gangguan pola haid. Termasuk. Jadi gangguan pola haid ya? Ya. Oke. Nah kalau seperti itu berarti nanti harus konsultasi ke dokter fertilitas ya dok ya? Untuk penanganan agar haidnya, ya. Apakah gangguannya pada hormonnya, ataukah gangguannya sebenarnya terletak pada rahimnya, juga bisa. Jadi ternyata hormonnya normal, tapi rahimnya terinfeksi misalkan. Jadi mengobatinya mungkin bukan mengobati dengan hormon, tapi mengobati dengan antibiotika. Baik, jadi bisa dua itu ya dok ya, tadi bisa 2 sebab bisa ya? Banyak, bisa banyak, tapi bisa banyak bisa dilihat. Bisa dilihat. Baik. Dievaluasi jadi, satu demi satu. Baik, jadi sebaiknya konsul ya. Iyalah, jangan didiamkan gitu ya dok. Oh jangan. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari Christine Cihaan .18. Dok, kalau mioma uteri harus dioperasi atau bisa pengobatan minum saja? Bisa langsung IVF kah agar bisa hamil? Jadi mioma uteri tergantung letaknya. Kan dia dibagi menjadi secara garis besar ya. Secara garis besar dibagi 3. Terletak di dalam rongga rahim yang disebut dengan submukosum. Di dinding rahim yang disebut dengan intramural. Ada yang melekat dengan dinding rahim tapi terletak di luar. Namanya subserosum. Yang perlu dioperasi adalah yang terletak di dalam rongga rahim. Namanya submukosum. Selebihnya, selama tidak menyebabkan nyeri haid, tidak mengganggu pola perdarahan haid, itu bisa langsung program hamil. Bahkan kalau mau masuk program bayi tabung, bisa langsung program bayi tabung. Baik. Tapi berarti, jangan lupa, bisa ya? Jangan lupa Mbak Nisa, miom itu pun ada hubungannya dengan vitamin D. Hampir semua penderita mioma uteri ya, vitamin D-nya rendah banget. Jadi salah satu cara untuk mencegah, misalkan ada miom kecil, dicegah supaya tidak membesar adalah perbaiki kadar vitamin D-nya. Berarti sangat penting ya dok, kita memperbaiki kadar vitamin D ya? Iya, sangat penting. Jadi bisa dengan pola makan, misalkan dari kacang-kacangan, karena dia kan disimpan di lemak. Dari ikan-ikan, itu kan ada lemaknya, itu mengandung vitamin D. Nah, dan juga ditambah dengan berjemur sinar matahari. Ya, jadi suplemen, vitamin, dan juga berjemur ya dok ya, untuk meningkatkan vitamin D kita ya. Baik. Ya, dok, ini ada pertanyaan lagi dari Bunga Regiana. Dokter yang menentukan jumlah telur masih banyak atau tidak itu bagaimana caranya? Terus kalau saya belum menikah, apa saja yang perlu saya siapkan agar bisa langsung hamil? Ya, pertama ya, umur itu menentukan. Jadi umur muda tentunya jumlah telurnya harusnya masih banyak. Siklus haid antara 21 sampai 35 menunjukkan bahwa jumlah telur ya, cadangan telur itu masih banyak. Dan tidak ada riwayat operasi. Nah, karena operasi-operasi yang berkaitan dengan indung telur, misalkan ada operasi kista gitu, itu bisa juga mengurangi cadangan telur. Nah, jadi kalau belum menikah, jangan ada kista, jangan operasi-operasi. Tunda dulu gitu. Nah, tadi kemudian gaya hidup, perbaiki gaya hidup. Merokok itu adalah penyebab kerusakan sel telur nomor 1. Perempuan jangan merokok. Karena merusak sel telur dan merusak payudara. Iya. Itu. Jadi bisa merusak payudara juga ya dok ya. Jadi selain telur juga bisa merusak payudara. Iya, payudaranya jadi jelek. Baik dokter. Jadi
perbaiki juga selain dari suplemennya juga pola hidup ya dok ya, diperbaiki Gaya sebelum hidup, nanti gaya menikah. hidup Gaya dan hidup pola makan. baik, Ya. pola makan. Ini ada pertanyaan lagi yang terkait dok nih, dari Zauhara Hayu. Saya sudah menikah 1 tahun tapi belum hamil. Nah, apakah saya wajib untuk mengikuti program hamil? Wajib. Jadi kalau sudah menikah 1 tahun, telah melakukan hubungan suami istri teratur, ya. Teratur tuh 3 kali, 2 sampai 3 kali setiap minggu. Tanpa jadi bukan menunggu waktu subur ya dok ya? Nah itu salah, kadang-kadang menggunakan aplikasi. Nah iya dok. Wah, betul. Nah lupakan. Jadi cukup lupakan minimal ya. 2 kali dalam 1 minggu teratur tanpa kontrasepsi. Nah itu kalau tidak hamil juga segera. Kalau umurnya 35 tahun perempuannya jangan nunggu-nunggu 1 tahun. 6 bulan tidak hamil-hamil, segera periksa ke dokter. Nah, baik sobat sehat, tadi udah jelas ya disampaikan oleh Dr. Andon bahwa untuk waktu berhubungan dengan suami istri itu tidak perlu menunggu masa subur ya. Jadi rutin 2 sampai 3 kali seminggu, gitu ya dok ya? Iya, tapi jangan di weekend semua. Iya dok ya. Iya, karena sperma itu bisa hidup 4 hari di dalam organ reproduksi. Jadi misalkan 1 di hari Selasa, 1-nya di hari Sabtu gitu, 1 di weekday, 1 di weekend gitu. Jangan dikumpulin di weekend semua. Jadi stres juga ya dok ya? Ya jadi nggak hamil-hamil. Iya baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari IMA 3939. Dok, anak pertama saya hamil normal, lalu anak kedua saya pakai IVF. Nah, setelah IVF ini apakah bisa normal lagi? Hamil normal lagi? Tentu harus dilihat mengapa harus mengikuti program IVF. Nah, apakah karena saluran telur yang tersumbat? Jadi kalau yang pertama kan biasa saja normal. Yang kedua, mengapa harus IVF? Nah, itu kalau indikasinya karena saluran telur yang tersumbat, ya tentu harus berulang IVF-nya. Tapi ada kelebihannya IVF, itu kan sebenarnya pada 1 program itu bisa didapatkan embrio yang banyak. Bisa 6, bisa 8. Betul. Jadi kalau mau hamil lagi, tentu memanfaatkan embrio yang lebih tadi yang pasti sudah dibekukan. Jadi tidak perlu lagi mengikuti dari awal program IVF-nya. Baik. Jadi dengan simpanan embrio yang dipunya itu bisa langsung nanti prosedurnya tinggal ditanam gitu ya dok ya, kalau punya simpanan embrionya. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaan dari Rutika Pratiwi. Pertanyaannya, dok, mau tanya, saya haid 1 minggu sedikit dan masuk minggu kedua haidnya banyak, ada gumpalan. 2 bulan ini haidnya 2 minggu terus. Nah, ini bagaimana nih dok? Ya, itu gangguan. Jadi yang disebut haid sedikit itu sebenarnya belum masuk masa haidnya. Masuk masa haidnya itu yang bergumpal itu. Jadi ini disebut ada perdarahan bercak sebelum haid. Ini khas sekali untuk gangguan kesuburan. Jadi yang disebut haid sedikit itu perdarahan bercak. Beberapa hari kemudian datang haid dan itu bergumpal. Dan ini menunjukkan gejala gangguan kesuburan. Ini harus ditolong untuk diperbaiki kesuburannya. Jadi lebih baik harus segera konsultasi ke dokter fertilitas ya dok ya. Kalau seperti itu ya, jangan didiamkan ya. Ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Lina Putri. Saya adalah pasien dokter di Kencana, usianya 33 tahun dengan riwayat keguguran 2 kali. 1 kali spontan dan keduanya itu dikuret. Sudah dilakukan total tiroidektomi karena saya tiroid. Nah, apakah bisa hamil, dok?
Bisa, jawabnya bisa. Hmm. Karena bisa diberikan obat-obat untuk menggantikan, jadi namanya suplementasi. Atau bahasa Indonesia adalah diberikan terapi suli hormon, terapi pengganti hormon tiroid. Kan sudah diangkat tiroidnya, jadi produksi hormon tiroidnya kan hampir sudah tidak ada. Nah itu bisa disulih, namanya bisa diganti dengan obat-obatan. Bisa hamil alamiah, bisa. Jadi bersama nanti dokter kandungan bersama dengan dokter penyakit dalam, endokrin, kerjasama. Bisa. Baik. Jadi tetap optimis dan tetap berobat ya dok ya. Itu kita pasti insya Allah bisa hamil ya. Baik. Nah ini ada pertanyaan juga dari Sukino Gita. Berapakah persentase keberhasilan kehamilan bagi penderita PCOS yang mengikuti program inseminasi dok? Beliau usianya 33 tahun, suaminya asteno. Ya, jadi sebenarnya PCOS itu angka keberhasilan dengan perbaikan gaya hidup itu bisa mencapai 70% hamil. Oh, 70% hamil ya dok ya? Kalau perbaikan gaya hidup. Tetapi di kala inseminasi keberhasilannya paling maksimal cuma 20%. Itu bukan gara-gara PCOS-nya, karena program inseminasinya. Karena memang program inseminasi angka keberhasilannya itu maksimal 20%. Gitu. Jadi memang PCOS itu dengan memperbaiki gaya hidup ternyata bisa hamil 70% ya dok ya? Iya, bisa 70%. Iya, jadi baik. Kalau mau cepat ya program langsung, kalau kebetulan dananya memungkinkan, program bayi tabung itu lebih besar peluangnya. Bisa 40%. Lebih besar lagi ya, sekitar 40% ya. Baik. Ya. Ini ada juga yang bertanya, sebenarnya dok, apa sih ciri-cirinya kalau kita lagi ovulasi? Ya, ovulasi pertama ditandai siklus haid yang teratur. Jadi kalau siklus haid teratur itu hampir dikatakan di dalam misalkan 12 bulan ya, dalam 1 tahun itu kemungkinan 10 bulannya itu tiap bulan subur. Mungkin ada 2 bulan yang tidak subur. Itu kalau haidnya yang teratur. Itu nomor 1. Nomor 2, kadang-kadang ada nyeri di tengah siklus, tapi tidak hebat. Itu bisa saja dinyatakan sebagai masa subur, tapi tidak semua perempuan. Kadang sedikit sekali ada yang di tengah masa siklusnya itu ada perdarahan bercak sedikit saja. Nah itu menunjukkan ada subur. Jadi mungkin bisa disertai dengan ada mules sedikit karena terjadi tadi si telurnya keluar dari indung telur. Itu disebut masa subur. Masa subur ya. Jadi ada beberapa tanda yang bisa dirasakan oleh seorang wanita ya dok saat dia mengalami masa subur. Ya lendirnya pun bisa dilihat. Lendirnya pun berubah. Bisa dari yang lebih bening, terus kemudian kalau pada masa-masa subur lendirnya menjadi pekat dan lengket dan dia bisa memanjang. Nah, karena memang itu dipersiapkan untuk menerima sperma. Oh gitu, baik. Jadi sudah jelas ya tanda-tandanya. Ada pertanyaan juga dari Tani Daulay. Untuk mengkonsumsi vitamin D itu sebenarnya kita harus berapa kali sih dok? Dan berapa dosisnya? Ya sebenarnya kan diperiksa dulu berapa. Kalau bisa kan ada dibagi tuh, ada yang benar-benar defisiensi tuh di bawah 10. Ya, ada yang insufisiensi. Nah, kalau bisa di atas 30. Nah, tergantung tadi berapa. Cuma memang sih harus rutin sih minum ininya, suplemennya, dan ditambah tadi harus punya aktivitas di luar rumah. Itu semakin menyempurnakan tadi, meningkatkan kadar vitamin D. Iya, jadi selain mengkonsumsi vitamin D juga aktivitasnya dok ya, itu bisa membantu. Baik. Untuk mengaktifkan. Mengaktifkan, baik. Dok, ini ada salam nih dari pasien dokter atas nama Ibu Siagian Friska. Dulu berobat di RSCM Kencana, anak saya sudah berhasil IVF kemarin Juni. Ibu ini desainer.
Oh, ulang tahun yang kedua dok, anaknya 2 tahun dan sehat-sehat semua. Salam buat dokter dan teman-teman di Ya, RSCM salam Mediana. buat Ibu Siagian. Ya, sehat terus Bu Siagian. Alhamdulillah, amin. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dok, dari Tari Septiani. Siang dok, maaf dok saya mau tanya. Saya ada TORCH. Nah, apakah TORCH tersebut mempengaruhi sel telur sehingga sel telurnya kecil-kecil nggak ngembang? Nah, apa sih yang mempengaruhi siklus haidnya, dok? Ya, jadi kan TORS itu singkatannya adalah Toxoplasma, O-nya others, R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, H-nya herpes. Jadi ini adalah suatu kelompok-kelompok virus dan parasit yang terkadang bisa menginfeksi orang lewat karena gaya hidup, pola makan. Nah, tetapi sebenarnya pada penelitian-penelitian yang ada, yang kita periksa selama ini adalah cuma antibodinya saja. Sebenarnya si parasitnya atau si virusnya sudah tidak ada. Jadi seringkali sebenarnya orang Indonesia hampir sedikit sekali yang benar-benar terinfeksi toksoplasma atau terinfeksi rubella yang disebut dengan cacar, gitu kan? Cacar monyet, jadi cacar yang lebih halus. Nah, jadi harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Dan infeksi TORS tidak berkaitan dengan gangguan kesuburan. Baik, baik. Jadi tetap bisa hamil ya dok ya. Pokoknya tetap ikut mengikuti program hamil, berobat ke konsultan fertilitas ya dok. Hati-hati mengambil kesimpulan. Baik, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Novita Permata. Dok, kalau suami saya mengidap teratozospermia 97%, apakah bisa hamil? Oh, maksudnya yang tidak normal 97% ya? Iya. Kan cuma 3% ya yang normal kan? Jawabannya periksa ulang lagi. Jadi untuk melihat kelainan dari analisis semen itu tidak boleh menggunakan hanya satu hasil pemeriksaan. Minimal 2, boleh 3 dibandingkan. Jadi kita bisa mengetahui karena hasil analisis sperma itu atau semen, kita nggak pernah sebut sperma, semen itu berubah-ubah, bisa naik turun. Berarti nanti sebaiknya diulang lagi ya dok pemeriksaannya ya? Harus diulang. Baik, baik, diulang lagi, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini dari Dia Sutanti. Dok, untuk PCOS, bagaimana menghitung masa suburnya? Jawabannya nggak ada. Nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa. Memang pada PCOS adalah gangguan kesuburan. Jadi harus diperbaiki. Tadi gaya hidup, pola makan, berat badannya, lingkar pinggang diperbaiki. Nah, itu nanti suburnya bisa kembali alamiah. Gitu ya. Jadi cukup jika berat badannya lebih, cukup menurunkan berat badan sekitar 5%. Dari 10, 6 itu haidnya teratur. Bisa hamil bahkan. Bisa cukup hamil ya. Hanya menurunkan berat badan 5% saja. Ya, 5-10%. 5-10%. Nah, ini ada testimoni juga nih dok, ada pasien dokter, Armira Ishadia. Dok, saya dulu pasien PCOS dokter. Nah, alhamdulillah sudah hamil, dapat terapi PCOS, insulin dengan dokter, kemudian 4 tahun menikah, dan sekarang anaknya udah berumur 1,5 tahun. Tuh, ini udah bukti ya. Udah boleh hamil lagi. Oh, Bu, ditunggu Bu Armira untuk hamil lagi program anak selanjutnya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Beng Sinta. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya ciri-ciri darah haid yang baik seperti apa? Ya, pertama dia tidak bergumpal. Ya, karena bergumpal menunjukkan ada gangguan pembekuan darah.
gitu. Boleh nyeri tapi tidak terlampau hebat. Jadi dan warnanya itu berbeda. Bahwa ini bukan darah, karena yang keluar adalah bukan darah, yang keluar adalah endometrium yang lucut keluar, seperti itu. Bisa dilihat berbeda kok. Berbeda kalau ini, kalau haid yang tidak normal dia pasti akan lebih bergumpal. Baik. Jadi kalau misalnya sobat sehat melihat bahwa haidnya tidak normal, itu lebih baik langsung konsul ya dok ya, konsultasi ke dokter fertilitas ya dok ya. Ya betul. Nah untuk sobat sehat yang ingin bertanya lebih jauh tentang gangguan haid dan gangguan kesuburan, itu bisa datang langsung ke RSCM Kencana karena kami sudah zona hijau, atau bisa juga kalau dari rumah bisa dilakukan dengan telekonsultasi. Nah dengan terlebih dahulu menghubungi call centernya RSCM di 1500 135 atau nomor 0821 1257 7929. Iklan dulu ya dok. Kita lanjut lagi ya dok. Nih ada pertanyaan dari Rahdi. Dok, analisa sperma suami saya normospermia, aglutinasinya Grace 3 campuran. Apakah bisa menghambat kehamilan dan bagaimana sih cara pengobatannya? Ya, pertama ulang lagi analisis spermanya. Jangan cuma mengandalkan satu pemeriksaan. Kedua sih pengalaman saya kalau normal zoospermia, walaupun ada aglutinasi, tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Jadi cek ulang lagi spermanya, kemudian kita bisa langsung program hamil ya dok ya? Ya bisa. Ya. Hubungan suami istri teratur. Oh, hubungan suami istri teratur, baik. Ini ada pertanyaan dok nih terkait dengan embrio dari Dewina 70. Berapa lama sih embrio itu bisa dibekukan dok? Wah, bisa lama, bisa bertahun-tahun, tetapi berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan embrio itu sudah ditanam kembali setiap 2 tahun. Pertama apa? Baik. Supaya jangan menumpuk. Nanti menumpuk menumpuk di lemari es kami. Walah, kalau numpuk hotelnya penuh. Padahal banyak yang pengen nitip embrio. Ya, jadi walaupun bisa disimpan bertahun-tahun, tapi dari regulasinya memang sebaiknya setiap 2 tahun itu ditanam ya dok ya? Ya, betul. Harus ditanam setiap 2 tahun sekali. Baik. Biar sewa simpan tempat itunya ya, tempat sewanya dok ya, biar hotelnya nggak penuh ya. Hotelnya nggak penuh. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Tika Ratna. Pak Dokter Andon mohon dijawab, apakah 4 bulan setelah histeroskopi operatif dengan Pak Dokter hamil 6 minggu saya keluar bercak coklat. Dok, punten kalau saya kontrol ke dokter umum kehamilan, berapa kira-kira sudah kuat? Artinya kalau dia kehamilannya sudah kuat itu, boleh nggak sih dok ke dokter kandungan biasa gitu? Boleh. Setiap dokter kandungan itu mampu menangani hamil dengan risiko tinggi, mampu. Boleh. Baik. Boleh. Jadi dengan dokter kandungan umum bisa ya dok ya untuk melihat kehamilan gitu ya dok ya? Ya, dengan dokter kandungan, karena memang mereka sudah dibekali ilmunya. Baik. Tidak usah dengan dokter kandungan subspesialis itu nggak perlu. Baik, ini ada tadi pertanyaan lagi. Oh ini dok, dari Misha Prayitno. Dok, apakah bisa hamil alami jika rahimnya kecil dan haidnya tidak teratur? Jarang, rahim kecil itu jarang. Kemungkinan sih jarang. Jadi biasanya yang rahim kecil itu bukan haid tidak teratur, dia tidak haid. Itu jawabannya kemungkinan salah ukur. Mungkin salah ukur. Jadi sebenarnya bukan haid ya dok ya? Enggak. Jadi kalau sampai ada menyatakan haid walaupun tidak teratur, itu
itu susah loh, perempuan bisa mengalami perdarahan haid itu susah. Itu harus terbentuk baik rahimnya, baru terjadi perdarahan. Jadi kalau bener rahimnya kecil, itu pasti tidak haid. Jadi kalau ini haid, pasti rahimnya tidak kecil, rahimnya normal. Jadi harus diperiksa lebih jauh lagi, Dok. Ya, Ini sebenarnya ya, apa diukur gitu ya? ulang, Diukur ulang. Baik. Nih Dok, ada pertanyaan lagi. Saya sudah konsumsi metformin, vitamin D, inlasin sudah kurang lebih 3 bulan. Nah, itu apakah perlu dicek ulang lagi, Dok? Ya kan itu obatnya, jadi metformin, inlasin itu bukan obat. Dia hanya membantu supaya metabolismenya normal. Nah, mengapa metabolismenya tidak normal? Tadi ada bagaimana lingkar pinggangnya, bagaimana berat badannya, bagaimana indeks massa tubuhnya, bagaimana kadar vitamin D-nya, itu. Jadi, jangan pernah berpikir kalau minum obat metformin, berat badan tetap besar, itu bisa hamil. Wah, itu salah. Jadi, karena pertama perbaikannya tadi gaya hidup, pola makan, berat badannya diatur kembali, lingkar pinggangnya dikurangi mendekati 80 cm. Baik. Jadi gaya hidup lagi ya, Dok ya, gaya hidup, perbaiki pola makan, betul. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Ya Dok, ini ada pertanyaan lagi. Karena zaman nenek-nenek kita itu hampir nggak ada yang namanya PCOS, itu nggak ada. Wow, jadi zaman dulu nggak ada ya Dok ya PCOS? Nggak ada, ini kan karena gaya hidup mulai berubah, gaya hidup perkotaan, gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat. Iya. Nah, dokter ini ada pertanyaan lagi. Saya sudah menikah 6 bulan, tapi belum hamil juga. Nah, pemeriksaan lab apa saja sih, Dok, yang perlu saya cek untuk kesuburan saya dan suami? Ya, tadi kan kalau perempuan lihat siklus haidnya, gitu ya. Ada pemeriksaan standar, pemeriksaan dasar infertilitas ada. Tapi kalau mau nomor 1 coba lihat suaminya dulu. Analisis semen itu nomor 1 dilihat. Kemudian juga diamati bagaimana sih pola hubungan suami istrinya. Apakah sudah memenuhi syarat minimal 2 kali dalam 1 minggu. Nah, itu dilihat. Nah, itu perlu diamati. Jangan-jangan selama ini hanya menggunakan aplikasi yang ada di HP. Ini masa subur. Nah, itu salah. Udah lupakan saja itu aplikasi. Lupakan ya Dok ya aplikasinya. Nah tadi Dok untuk pemeriksaan lab standarnya Dok, apa saja Dok? Ya tentunya kan pertama kalau dokter pasti akan ditanya siklus haidnya. Apakah antara setiap 21 sampai 35 hari gitu kan. Apakah ada nyeri haid, lamanya apakah sekitar antara 5 sampai 7 hari seperti itu ya. Nah, kemudian dilihat apakah ada kista ovarium, apakah ada mioma uteri, itu dari perempuan. Kemudian nanti akan ditambahkan pemeriksaan HSG untuk menilai apakah saluran telurnya tersumbat atau tidak. Itu untuk istri, Ya, kemudian juga dilihat apakah ada infeksi pada leher rahim. Jadi biasanya ditandai dengan keputihan seperti itu. Nah, itu tuh dilihat. Kemudian suaminya bagaimana kualitas atau mutu analisis semennya itu mesti dilihat. Yang paling sering mengganggu itu adalah merokok. Rokok pada suami itu paling erat menjadi penyebab gangguan kualitas semen laki-laki. Jadi memang pemeriksaan ini ada untuk istri dan juga ada untuk suami dan dua-duanya harus dijalankan ya Dok ya? Iya, wajib. Ya, wajib dijalankan. Dok, ini ada pertanyaan lagi.
Putri kami usianya 23 tahun. Waktu usia 21 tahun, haidnya bisa 6 bulan sekali. Kemudian sudah dibawa ke dokter objin, diberikan Provera, langsung haid. Cuma kami hanya berobat 3 bulan saja karena belum menikah. Nah, seharusnya bagaimana nih, Dok? Ya, harusnya dicari. Jadi Provera itu adalah hanya untuk memancing haid sesaat. Tapi itu bukan obat. Nah, kalau obat adalah untuk mengobati penyebab. Cari penyebabnya apa? Obati penyebab. Jangan obati gejala. Kalau obati gejala tidak sembuh. Nanti akan datang lagi kelainannya karena penyebabnya belum diobati. Berarti harusnya datang ke dokter spesialis kah, Dok? Ya enggak, sebenarnya ke dokter kandungan. Oh, dokter kandungan juga bisa ya. Saja. Baik. Bilang, dok, apa penyebabnya? Jadi obati penyebabnya. Baik. Jadi dicari dulu apa penyebabnya ya, agar nanti terapinya sesuai. Nah, Dok, tadi ada yang bertanya. Ada yang bertanya tentang makanan-makanan sehat untuk penderita PCOS itu apa saja? Sebenarnya kan diet seimbang ya. Diet seimbang. Jadi jangan kalorinya berlebihan. Seperti sekarang. Sekarang itu hampir setiap hari. Kalau nggak pesen minum-minum manis itu, rasanya nggak lengkap. Kalau minum kopi, kalau nggak kopinya yang mereknya top itu, yang rasanya manis, itu nggak lega. Jadi mulailah pola hidup sehat, diet seimbang. Hindari ya makanan-makanan dengan indeks glisemik berlebihan, seperti nasi putih, roti putih. Jadi harus karbonya jangan karbo simple, harus karbo kompleks, susah dicerna. Seperti contohnya roti gandum, beras merah, atau kalau mau beras putih, jangan beli yang udah kinclong putih, harus masih ada kulit arinya sedikit. Nah, itu. Gitu ya, Dok ya. Boleh kentang, boleh ganti dengan jagung. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa tadi harus ada serat. Ada serat ya. Seratnya itu bisa didapat dari sayuran, bisa didapat dari buah seperti jeruk, apel. Nah, itu. Jadi sebenarnya makanan rumah itu sehat. Kalau mau minum teh nggak usah pakai gula. Nah, teh botol hindari karena itu. Jadi nggak perlu yang manis ya, Dok ya? Oh gitu ya. Kan udah manis. Iya, nggak perlu yang manis-manis ya, Dok ya. Iya. Nah, ini ada yang bertanya nih, Dok. Dok, kalau hormon prolaktin tinggi, berarti harus minum obat apa agar seimbang? Dilihat penyebabnya apa. Kalau tinggi banget, itu kemungkinan ada benjolan di kelenjar hipofisis di otak. Tetapi ada yang tidak tinggi sekali, tingginya itu bisa cuma lebih dari 30 atau lebih dari 25. Nah, ini karena biasanya suka begadang, sering minum obat mual, obat mah, atau obat tidur. Nah, itu mesti dihindari. Nah, itu bisa berpengaruh. Nah, atau sering jogging, tidak menggunakan BH. Nah, itu ngaruh juga ya, Dok? Oh, ngaruh banget. Gesekan pada puting susu atau benturan itu bisa meningkatkan kadar prolaktin. Gitu. Yang juga bisa menyebabkan adalah hipotiroid juga bisa, jadi masih dilihat tiroid. Tapi itu jarang sih hipotiroid. Yang paling sering itu tadi. Jadi tetap harus dilihat dulu penyebabnya ya, Dok ya. Kenapa kok bisa prolaktinnya tinggi gitu ya. Itu harus tahu juga. Baik. Tadi ada yang bertanya, apakah minum madu itu boleh, Dok, untuk penderita PCOS?
Boleh asal madu asli. Oh iya, madu asli ya. Yakin. Nah, saya nggak bisa sih, nggak tahu milihnya gimana. Cuma kadang-kadang madu itu suka ditambah gula. Oh iya, kadang ada banyak Ya, campurannya ya dok ya, nggak ya. asli ya. Jadi harus asli. Kalau asli bagus. Tapi kalau Hmm. tidak asli justru menambah kalori. Hati-hati. Hmm. Dok, ini ada dari Tika Ratna. Terima kasih dokter, saya sudah 9 tahun penantian, akhirnya bisa hamil setelah dilakukan histeroskopi operatif sesuai dengan prediksi dokter. Nah, kemudian saat hamil 6 minggu itu timbul bercak-bercak coklat sehingga diresepkan Ulgestron 2 kali 1. Nah, itu apakah aman dok dikonsumsi? Aman, aman. Aman. Ya Hmm. tentunya ya harus dijaga 6 minggu alhamdulillah. Tapi mungkin perlu naikkan dosisnya. Nah, mungkin utrogestan 2 kali, nggak tahu 2 kali 1 itu 2 kali 100 atau 2 kali 200 ya. Ya nanti ya, kayaknya mesti ditambah deh, tambah Oh dosisnya. baik. Tapi masih memang aman ya dok dikonsumsi ya? Aman, aman. Sambil terus dicek ya dok ya kehamilannya ya. Ya, ya. Iya. Baik dokter, kita sudah hampir di penghujung waktu 50 menit sudah berlangsung. Banyak sekali yang kita dapat, Sobat Sehat juga banyak sekali mendapat pencerahan dari dokter. Mungkin dari dokter ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan ke Sobat Sehat RSCM Kencana. Silakan dokter. Kata-kata penutup, atau kata-kata Iya, terakhir. kata-kata penutup, benar. Kata-kata Baik, penutup baik. dokter silakan. Ya, jadi tentu siklus haid bisa kita manfaatkan untuk menilai apakah diri kita atau perempuan itu setiap bulannya subur atau tidak. Kata kuncinya tadi 28 hari plus minus 7. Jadi kalau haidnya teratur, insya Allah subur setiap bulan. Mengapa perempuan yang dahulu itu lebih banyak subur? Karena memang gaya hidupnya lebih sehat. Jadi mulailah dari sekarang beralih ke pola hidup sehat, gitu ya. Ada olahraga walaupun ringan, terpapar sinar matahari cukup, hindari junk food. Nah itu penting ya. Jadi nah, itu ya insya Allah subur. Tidak perlu datang ke dokter Andon, subur sudah subur. Amin. Jadi memang tadi kata kuncinya menjaga gaya hidup sehat, pola makan sehat juga ya dok ya, tetap dengan aktivitas juga tetap terkena sinar matahari ya dok, agar suplemen vitamin D-nya cukup. Baik dokter, terima kasih atas waktunya bincang-bincang sore ini dan sangat bermanfaat sekali buat kami dan Sobat Sehat dimanapun berada. Terima kasih ya dok sudah berpartisipasi atas acara live IG RSCM Kencana. Terima kasih juga buat Sobat Sehat yang dari jam 2 sampai akhir masih mengikuti kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara live IG-nya RSCM Kencana dengan topik yang menarik dan juga dengan narasumber yang kompeten. Besok kita ada juga dengan tema lain yang menarik, jadi pastikan Sobat Sehat mengikuti acara kami. Baik, saya Anissa undur diri dalam acara ini. Minta maaf kalau ada kekurangan dari kami. Jangan lupa untuk Sobat Sehat yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Andon bisa melakukan appointment perjanjian untuk praktik Dokter Andon setiap hari Rabu dan juga Sabtu di klaster reproduktif RSCM Kencana. Juga bagi Sobat Sehat yang dari rumah misalnya ingin tetap berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda, bisa dilakukan dengan cara telekonsultasi dengan terlebih dahulu menghubungi call center RSCM di 1500135 atau di WA Center di 082112577929. Baik, akhir kata dari saya, RSCM menolong memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.